mumpung ada lagi kumpul, ada lagi kerja kelompok, piye lek semisal ada nonton video materi SKI tentang Sunan Ampel yang YouTube. Iya sih, menarik. Kan adewe kan ya iso nambah memahami ngono kan materi mbek sing wis disampaikne mbek Pak Aziz. Yes, ayo. Sunan Ampel bernama Muhammad Ali Rahmatullah atau sering disebut Raden Rahmat. Nama Ampel atau Ampel Tinta dinisbahkan berdasarkan tempat tinggalnya, sebuah tempat di dekat Surabaya. Sunan Ampel merupakan putra dari Sunan Gresik dan Dewi Candrawulan atau Nyai Ageng Manila, putri Raja Campa. Oh alah, Sunan Ampel kuwi anake Sunan Gresik karo Dewi Candrawulan. Walah kowe lagi ngerti to. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Candrawati, putri dari Adipati Tuban dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Siti Syarifah istri Sunan Kudus, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Selain menikah dengan Dewi Candrawati, Sunan Ampel menikah dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning yang kemudian dikaruniai 6 anak, yaitu Dewi Murtasiyah istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah istri Raden Patah, Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Oh, ternyata enek ya Sunan si bojone loro. Yo enek to. Sunan Ampel membangun pondok pesantren di Ampela Dinta yang merupakan daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit. Pada pertengahan abad ke-15 Masehi, pesantren tersebut berhasil menjadi pusat pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara hingga mancanegara. Di antara para santri yang dididik dan diperintahkan untuk menyebarkan dakwah Islam yaitu Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian berdakwah di pelosok Jawa dan Madura. Oh alah, santri biyen iki bae oke ya, lagi ngerti aku. Yo Sunan Ampel mampu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Nusantara dalam waktu yang singkat. Banyak dari kalangan anak saudagar dan putra bangsawan kerajaan yang berguru di pesantren Ampel Dinta. Salah satu santrinya adalah Adipati Arya Damar dari Palembang. Sunan Ampel juga mengirim utusan dakwah ke daerah-daerah. Para santri yang telah berilmu tinggi diutus untuk melakukan dakwah di berbagai kampung. Saat itu Raden Patah diutus untuk berdakwah di daerah Demak Bintara. Syekh Wali Lanang diutus berdakwah ke Belambangan dan Khalifah Husain diutus berdakwah ke Madura. Kesuksesan dakwah Sunan Ampel juga ditunjang oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal penduduk setempat. Sunan Ampel berdakwah dengan cara mengadakan pertunjukan wayang di mana ceritanya yang pada mulanya bernuansa Hindu disajikan dengan nuansa yang telah diislamkan, seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Sunan Ampel menganut mazhab Hanafi dalam fikih dan hukum Islam. Namun beliau tidak memperkenalkan mazhab tersebut sebagai materi pelajarannya. Beliau justru memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah melalui ajaran Moh Limo atau Molimo. Moh berarti tidak mau, sedangkan limo berarti 5 perkara. Jadi Moh Limo berarti tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang. Isi ajaran Moh Limo dari Sunan Ampel. Yang pertama ada moh main, berarti tidak mau berjudi. Yang kedua ada moh ngombe, artinya tidak mau minum minuman yang memabukkan. Yang ketiga ada moh madat, artinya tidak mau menghisap candu atau narkoba. Yang keempat moh maling, artinya tidak mau mencuri. Yang terakhir adalah moh madon, artinya tidak mau berzina. Sunan Ampel dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi, alim, terpelajar, dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel terus menyiarkan ajaran Islam hingga wafat sekitar tahun 1481 Masehi di Demak.
Kemudian Sunan Ampel dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Gak kerasa ya wis nonton videone nganti bar. Jadi Sunan Ampel iku anake Sunan Gresik karo Dewi Candrawulan. Terus bareng ngono duwe bojo loro. Bojo sing pertama iku Dewi Candrawati karo sing kedua iku Dewi Karimah. Terus bareng ngono ndek mang nek gak salah enek video sing nunjukne dakwahe ndek mang bangun apa? Bangun pesantren karo agaknya pertunjukan wayang. Oh iya. Terus bareng ngono nek apa Sunan Ampel ki yo napne mong 5 ndek mang Mau main, mau ngombe, mau madat, mau maling. Sejine lagi mau madon gak sih ya Dek? Iya, madon. Jadi ada 5 ya? Iya. 5. Alhamdulillah banget ya, berarti adewe mau nemu video kuwi nang YouTube. Adewe ya iso dadi paham mbek materi Sunan Ampel, iso nambah-nambahi lah pemahaman materi mbek sing wis dijelasne mbek Pak Ali sing sekolah. Kalian paham gak sih? Paham kan? Ya. Kok gak sih aslinya aku enek sing gong paham tentang materi iki. Lek Sunan Ampel ya anake sapa, nikahe mbek sapa, terus cara dakwahe mbek sapa, tapi enek siji gong paham yaitu tentang moh 5 apa sih moh 5. Walah, aku paham, tak jelas nih. Moh 5 kuwi berarti gak gelem nglakokne 5 perkara. Moh 5 sing diajari Sunan Ampel kuwi, sing pertama moh main. Sing artine berjudi. Mergo berjudi kuwi dilarang karo agama. Sing kedua, kuwi mah ngombe. Mah ngombe sing dimaksud kuwi mabuk-mabukan. Karena iso gawe ati gak sadar karo sekitar, karo membahayakan diri juga. Lek mau madat artinya tidak mau menjadi narkoba. Ini termasuk bisa membahayakan tubuh dan juga dilarang oleh agama. Selain itu yang keempat mau maling artinya tidak mau mencuri. Karena itu merupakan hal yang tidak jujur dan tidak baik. Nah, sing terakhir iku Muhammadun, sing artinya tidak mau berzina. Allah meriwayatkan suatu surat Al-Qur'an yaitu surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kamu dekati zina karena itu adalah perbuatan yang buruk. Pala aku wis ngerti tentang moh 5, sun yo kabeh. Ya.